Hi Greater people, welcome back to IFJF Kota Kinabalu Online Service. And welcome bagi Anda yang pertama kali bergabung bersama-sama kami. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel IFJF Kota Kinabalu. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi YouTube channel IFJF Kota Kinabalu dengan tekan ikon lonceng yang ada pada YouTube, agar Anda tidak ketinggalan untuk mengikuti ibadah online yang selanjutnya. Info bagi kita semua, persembahan yaitu pemberian kasih akan dijalankan di setiap rumah atau di setiap super care. Pemberian Anda boleh diserahkan kepada personal in charge atau ketua rumah. Bagi Anda yang ingin menggunakan kemudahan secara online, Anda boleh transfer ke account Maybank IFJF Eklesia Berhad. Saya percaya bahwa kita semua sudah mempersiapkan diri untuk terlibat bersama dalam ibadah hari ini. So, let's prepare our heart and enjoy the service. Salam dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, dan selamat bergabung kepada saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti online service pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita dapat memuji Tuhan, kita dapat menyembah Tuhan, bahkan kita dapat mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita juga bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan buat setiap pribadi kita, karena Tuhan itu selalu menjaga kebajikan kita dan pekerjaan kita. Dan kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat terlibat di dalam pelayanan melalui persembahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi ini saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Dan kita mau mempersiapkan diri kita juga untuk memberi yang terbaik pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan telah berikan buat setiap pribadi kami. Terima kasih buat hari yang diberkati, hari yang luar biasa buat kami pada pagi hari ini. Sehingga kami dapat memuji Engkau ya Tuhan, dapat menyembah Engkau, dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau akan mencurahkan roh-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau mencurahkan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus atas hidup kami. Sehingga terjadi mujizat di dalam kehidupan kami. Mujizat terjadi di dalam keluarga dan pekerjaan kami ya Tuhan, sehingga kami ya Bapa di sorga menjadi orang yang luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan kami menaikkan ucapan syukur kami ya Tuhan kepadamu, karena Tuhan senantiasa memberkati keperluan kami. Engkau senantiasa menjaga kebajikan dan pekerjaan kami ya Tuhan, dan kami bersyukur juga ya Tuhan Yesus karena kami terlibat di dalam pelayanan ya Tuhan, melalui keuangan yang Tuhan telah berikan kepada kami, dan kami dapat memberikan persembahan yang terbaik pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan berkat-Mu terus mengalir dan mengalir di dalam kehidupan seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Di dalam apapun pekerjaan, segala usaha, seluruh umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami siap ya Tuhan Yesus untuk memuji Engkau. Kami siap memberi yang terbaik pada pagi hari ini, memberi dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin. Segala hormat, segala puji hanya bagi Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi ini kita dapat memberi bersama-sama. Mari semuanya saya ajak kita memberi dengan penuh sukacita pada pagi ini, karena hanya Yesus yang layak menerima segala puji dan sembah kita. Mari semuanya dimanapun kita berada, kita bertepuk tangan hanya bagi Yesus. Arti hidupku ku temukan
yang layak disembah Tuhan. Mari semuanya pada pagi ini, apapun yang menjadi ketakutan kita, yang membuat kita cemas, yang membuat kita khawatir, mari kita percaya hanya pada Tuhan. Kita akan menerima kemenangan dan kekuatan hanya pada Dia. Mari kita berserah sepenuhnya hanya bagi Yesus. Karena hanya dalam Tuhan kita dimenangkan, kita dibebaskan dari segala belenggu yang membuat diri kita terperangkap saat ini. Yes, Jesus. Mari kita datang pada Bapa, kita sembah Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Benar, Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Sekali lagi kita datang pada Dia, kita sembah Dia. Yes, Jesus. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Hanya bersamamu Tuhan kami tenang Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan kami tidak pernah khawatir. Kami tidak akan pernah bimbang ya Tuhan. Yes, Jesus. Kami tak pernah cemas Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, kami nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Yes Jesus, Kau Tuhan Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Sungguh hebat perbuatan Engkau Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Kau tidak pernah meninggal setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya.
perbuatanmu. Let's sing haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Yes Jesus, kami sembah kau Tuhan. Yes Lord, kami tinggikan Kau. Mari semuanya terus memuji Tuhan pada pagi ini. Terus naikkan sembah kita. Yes Jesus, yes Lord, kami puji, kami sembah Engkau Yesus. Kau yang mulia, ajaib perbuatanmu Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Kami berserah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Mari kita berdoa. Kita meredahkan hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Bahwa Dia adalah Allah yang satu-satunya layak kita sembah, layak kita tinggikan, layak kita agungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Segala kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kami semua. Kami menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja di dalamnya untuk membentuk seluruh kehidupan kami sekalian. Sehingga kami menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan, umat yang berkenan kepada Engkau. Pagi hari ini kami juga siap untuk belajar firman-Mu. Mari Tuhan berbicara lewat hamba-Mu yang sederhana ini. Urapi mulut hamba untuk berkata-kata. Biarlah setiap kali kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, ungkapan kata-kata yang diungkapkan pada pagi hari ini akan menjadi rema untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Segarkan dan kuatkan kami semua. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama angkat Alkitab kita. Kita angkat Alkitab kita nyatakan bersama-sama. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian, dan seluruh jemaat dipersilakan duduk. Dan sekali lagi saya ucapkan salam dan selamat
pagi. Selamat bertemu kepada seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya senang sekali untuk kita boleh bertemu lagi pada pagi hari ini dalam ibadah Super Sunday. Dimanapun Anda sedang berada bersama dengan family, secara pribadi, atau Anda sedang memandu, atau Anda sedang sendirian, doa dan harapanku biarlah semua kita diberkati, kita disegarkan, dan kita dikuatkan melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Saudara sekalian, pagi hari ini mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat 10 dan ayat 11. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama di mana Anda sedang berada. Buka Alkitab Anda, buka handphone Anda. Sekali lagi dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mari kita bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, daripada pembacaan ini saya mau lanjutkan kita dengan satu tema, yaitu tetap bertahan. Nah, itulah tema yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah tetap bertahan. Mari kita sama-sama katakan tetap bertahan. Sekali lagi, tetap bertahan. Kesulitan adalah cara Tuhan untuk memisahkan atau untuk mengasingkan orang-orang kecil dari orang-orang besar. Kesulitan atau masalah yang kita hadapi adalah cara Tuhan untuk menampi orang-orang kecil, orang-orang penakut, orang-orang pengecut, orang-orang yang tak berkualiti dengan orang-orang besar, dengan orang-orang yang berani, dengan orang-orang yang berkualiti, dan orang-orang yang hebat, bahkan dengan orang-orang yang perkasa. Sebab itu jangan takut dengan apapun masalah, tantangan yang kita hadapi hari lepas hari. Kenapa? Karena masalah, karena tantangan yang kita hadapi akan menjadikan kita seorang pahlawan yang hebat, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Karena tidak ada pahlawan yang muncul di waktu tenang, di waktu damai, tetapi pahlawan selalu muncul waktu ada peperangan, waktu ada krisis, waktu ada kekacauan, pahlawan selalu muncul. Saudara, ada kenyataan mengatakan bahwa hidup ini adalah suatu perjuangan. Hidup ini adalah suatu pertandingan. Jika hidup ini sebuah perjuangan, jika hidup ini sebuah pertandingan, saudara, berarti Allah sedang memanggil kita untuk tetap setia dalam semua tantangan, dalam semua peperangan, dalam semua perjuangan yang kita harungi di dalam kehidupan ini. Sampai ke garis penamat, sampai ke garis akhir daripada sebuah pertandingan. Untuk sampai ke garisan akhir, untuk sampai kepada kegarisan penamat, saya dan saudara perlu memiliki daya tahan, yaitu bertahan sampai kita menyelesaikan sebuah pertandingan. Sekali lagi saya katakan, seorang pahlawan yang hebat, seorang pejuang yang sedang bertanding dalam pertandingan. Saudara, kita perlu bertahan. Sekali lagi saya katakan, kita perlu tetap bertahan menghadapi segala bentuk tantangan dalam kehidupan ini.
Tapi yang menjadi pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah artinya kata bertahan itu? Makanya pagi hari ini saya ingin mengungsikan kepada kita arti daripada kata bertahan, supaya kita diberkati, supaya kita dikuatkan menjalani kehidupan ini setiap hari. Yang pertama, satu kebenaran yang pertama yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu bertahan berarti kita tetap setia kepada Tuhan meskipun kita berada dalam penderitaan. Jadi artinya bertahan adalah kita tetap setia kepada Tuhan meskipun kita berada dalam penderitaan. Ayat yang ke-10 berkata demikian, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah, seringkali kita tidak mau menyadari bahwa kehidupan kekristenan ini seperti mata uang yang memiliki dua sisi. Satu sisi memang menyatakan bahwa kita adalah anak raja. Kalau kita sungguh-sungguh hidup mendengar dan melakukan firman Tuhan, pasti kita bahagia dan diberkati, dan itu adalah janji. Tetapi jangan lupa bahwa kekristenan ini juga mempunyai sisi yang lain, yaitu barang siapa yang mau mengikuti Tuhan, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Makanya dalam Alkitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12 berkata seperti ini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat di atas kedengarannya tidak bagus, tidak enak didengar, karena setiap orang yang beribadah, yang mau beribadah kepada Kristus, dia akan menderita aniaya. Tetapi saudara sekalian, sadarlah, penderitaan yang kita alami bukan berarti penganiayaan yang terus-menerus. Sebab dalam kitab Wahyu berkata seperti ini, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 berkata kepada kita, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Perhatikan kata yang berkata, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jadi sekarang, kalau semuanya itu sudah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, kita tetap percaya bahwa penderitaan yang kita alami itu dikatakan oleh firman Tuhan hanya sekadar selama 10 hari. Dalam arti penderitaan yang kita alami, aniaya yang kita alami, ada batas waktu yang ditetapkan oleh Tuhan untuk saya dan saudara. Artinya saya dan saudara tidak akan mengalami penderitaan, aniaya sebagai orang percaya, tidak akan mengalami penderitaan aniaya itu selama-lamanya. Ada batas waktu yang ditetapkan oleh Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Penderitaan yang kita alami ada batas waktunya, ada limitnya. Tidak akan menghancurkan saya dan saudara-saudara sekalian yang beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Sejarah gereja mencatatkan seorang bapak gereja yang hebat, yaitu yang bernama Polikarpus, di mana beliau menolak ajakan untuk menyembah kepada kaisar. Beliau menolak ajakan supaya dia mengkhianati, mencaci Yesus
sebagai anak Allah. Walaupun dia harus berhadapan dengan hukuman mati. Tapi Polikarpus berkata, ketika dia sedang diancam dengan hukuman mati, dia berkata seperti ini, selama 86 tahun aku mengabdi kepada Kristus, dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana mungkin aku mencaci? Bagaimana mungkin aku menyakiti? Bagaimana mungkin aku mengkhianati Raja, yaitu Kristus Yesus, yang telah menyelamatkanku? Karena mempertahankan imannya, karena dia tetap bertahan, mempertahankan imannya, akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Maka orang-orang yang menyaksikan penganiayaan terhadap Polikarpus sangat heran. Mereka terkagum-kagum karena api tidak dapat membakar tubuhnya sedikit pun. Malah dari api itu keluar aroma yang begitu wangi sekali. Dia tidak mengalami kesakitan. Dia tidak mengeluh. Dia tidak meraung. Dia tidak merintih. Malah dia menyanyi. Dia memuliakan Tuhan. Dan mukanya bercahaya penuh dengan kemuliaan. Sama seperti Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana kisah Stefanus karena kesaksiannya dia ditangkap dan diadili tanpa belas kasihan. Dia dirajam dengan batu. Ketika dia diadili tanpa belas kasihan, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Dia memandang ke atas, kata firman Tuhan. Dia memandang ke langit. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan yang pasti, di saat dia mengalami penderitaan, di saat dia mengalami aniaya, dia tetap bertahan. Dia memandang ke atas, tetap memandang kemuliaan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dia bertahan dalam imannya. Sama seperti Daniel, sama seperti Sadrak, sama seperti Mesak dan Abednego. Nah saudara sekalian, bilakah Daniel alami mujizat dalam kehidupannya? Apakah waktu Daniel santai-santai di bawah pohon beringin? Tidak, saudara. Tetapi ketika dia berada di gua singa, bilakah Sadrak, Mesak dan Abednego mulai mujizat dalam kehidupan mereka? Apakah waktu mereka bertiga jalan-jalan di Wan Borneo atau di mall? Tidak, saudara. Tapi waktu mereka dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala, mereka mulai mujizat yang luar biasa. Tadinya singa-singa kelaparan menanti mangsanya yang harus dimakan, harus dirobek-robek, tetapi akhirnya menjadi jinak, mulutnya tertutup. Seolah-olah Daniel itu menyerahkan dalam gua singa. Tadinya 3 orang dalam api yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kini ada 4 orang. Dan yang seorang, kata Alkitab, seperti dewa. Dan itulah Yesus Kristus. Jelas membuktikan kepada kita pada pagi hari ini, di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Di mana ada penderitaan karena Kristus, di mana ada penganiayaan karena Kristus, maka di situ terjadi mujizat yang luar biasa. Kalau kita ingin mengalami mujizat yang besar dalam kehidupan kita, mari kita tetap bertahan dalam iman dan berdoa. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bawalah aku ke gua singa. Tuhan, bawalah aku ke dapur api yang menyala-nyala. Dan kalau Tuhan izinkan aku mengalami kejadian-kejadian ini dalam kehidupanku, dan itu tidak akan membunuhku, tapi untuk menyatakan kebesaran-Mu,
untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, supaya aku menjadi orang Kristen yang lebih kuat, supaya aku menjadi orang Kristen yang lebih percaya, lebih mengandalkan Engkau Tuhan. Aku rela, aku siap Tuhan. Jadi sebagai orang-orang percaya, jangan takut kalau memang sudah di waktunya kita harus menderita. Kalau waktunya kita perlu membuktikan iman kita dengan menderita bagi Kristus. Karena Dia, Yesus, pasti memberikan kekuatan ekstra bagi setiap orang yang tetap bertahan dalam imannya. Saudara, saya sangat terinspirasi dari seorang pemain tenis dunia yang pernah menjuarai tenis dunia pada suatu ketika pada tahun 1950-an, yang bernama Arthur Ashe, dari kulit hitam, dari orang berkulit hitam. Di mana beliau pernah menjuarai Amerika terbuka, Australia terbuka, dan Wimbledon. Di mana pada satu ketika beliau terkena serangan jantung. Dan akibatnya beliau ditahan di hospital dan didapati bukan sekedar terkena serangan jantung, dan beliau juga mengalami kekurangan darah. Lalu dicarilah para penyumbang-penyumbang darah, dan beliau mendapat seorang penyumbang darah dan mendapat sumbangan tersebut. Tetapi ternyata darah yang disumbangkan kepada beliau mengalami jangkitan satu jenis penyakit yang berbahaya, yaitu HIV. Bukan penyakit virus corona, tapi HIV. Hari demi hari, kondisi tubuh beliau menjadi lemah. Hari demi hari, beliau semakin menjadi lemah. Dan akhirnya dokter mengatakan bahwa tidak ada harapan untuk beliau meneruskan kehidupan ini. Lalu ada seorang peminat yang datang mengunjungi beliau dan berkata kepada beliau di hospital, Arthur Ashe, apakah engkau pernah bertanya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan? Dan bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau yang harus kena? Kenapa bukan orang lain yang terjangkit dengan penyakit ini? Kenapa harus engkau? Kenapa? Dan kenapa? Lalu saudara Arthur menjawab dengan sederhana. Dia berkata seperti ini. Saudaraku, tahukah engkau bahwa di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Dari 50 juta itu ada 5 juta yang boleh belajar main tenis. Daripada 5 juta itu ada 500 ribu yang menjadi pemain tenis tingkat profesional. Daripada 500 ribu itu saudara sekalian, 50 ribu datang ke arena pertandingan yang bergengsi, yang terkenal. Daripada 50 ribu, hanya 5 ribu yang mencapai turnamen Grand Slam. Dari 5 ribu, 50 orang yang berhasil sampai ke Wimbledon. Dari 50 orang, hanya 4 orang saja yang berjaya sampai ke semifinal. Daripada 4 orang, hanya 2 orang yang berjaya sampai ke final. Daripada 2 orang itu, hanya 1 orang yang berjaya menjadi juaranya. Jadi salah satu daripadanya yang pernah jadi juara adalah saya, sudah dikata Arthur Ashe. Ketika saya menerima piala kejuaraan, piala kebanggaan, piala kemenangan,
Ketika saya mengangkat piala kemenangan, piala kejuaraan itu, sebagai juara Wimbledon, sebagai juara Amerika terbuka, Australia terbuka, yang jelas sebagai juara dunia, di benak saya, di pikiran saya, di hati saya, tidak ada orang yang sehebat saya. Tidak ada orang yang menjadi juara selain saya, satu-satunya juara pada waktu itu. Saya sangat bangga dengan prestasi yang saya capai. Tetapi pada waktu itu, saya tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa harus saya yang menjadi juara Tuhan? Saya tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa kau pilih saya memenangi pertandingan ini Tuhan? Kenapa engkau pilih saya Tuhan? Tidak. Tidak. Dan yang pasti, Arthur Ashe tidak bertanya kepada Tuhan seperti itu. Jadi sekarang, ketika saya dalam kondisi yang sakit, ketika saya dalam penderitaan, jadi sekarang ketika saya dalam kesakitan seperti ini, seharusnya saya tidak bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya yang sakit Tuhan? Mengapa harus saya yang terkena penyakit HIV ini Tuhan? Apakah aku hanya mau menerima hal-hal yang baik saja dalam hidup ini, tapi menolak hal-hal yang buruk dan yang tidak baik dalam kehidupan ini? Aku tidak mengerti. Aku tidak paham kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi dalam kehidupanku. Tetapi satu hal yang aku tahu dan aku yakini, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, apapun yang aku alami dalam kehidupan ini, kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupku, berarti Tuhan melakukan semuanya hanya untuk kebaikan hidupku. Arthur Ashe akhirnya meninggal dunia, tetapi imannya menginspirasi banyak orang di dunia ini. Bahwa iman itu bukan sekadar kita menerima hal-hal yang baik, bukan sekadar menerima mujizat-mujizat yang besar, bukan sekadar menerima anugerah-anugerah yang hebat, bukan sekadar menerima kelepasan, kemenangan dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kelihatannya Tuhan seolah-olah tidak mengindahkan kita, tapi ketika seolah-olah Tuhan tidak menolong dan mendengar doa kita, tapi kita tetap punya iman, kita tetap bertahan, kita percaya, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita kuatkan iman kita, kita kuatkan kepercayaan kita. Jangan tinggalkan Tuhan ketika kita berada dalam masalah, ketika kita mengalami penganiayaan, ketika kita mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Jangan matikan pengharapan hidup kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Rencananya selalu indah bagi saya dan saudara. Kita tetap percaya bahwa hidup ini tidak akan berakhir di dunia. Ada kehidupan kekal, ada kebahagiaan yang abadi di balik sebuah kematian. Orang-orang percaya kepada Tuhan. Ada Yesus yang menyambut kita dalam kerajaannya, kalau kita tetap bertahan, setia, meskipun berada di dalam penderitaan atau aniaya. Percayalah bahwa Tuhan sedang menanti setiap orang-orang yang mengakhiri pertandingan sampai ke garis akhir. Tetap bertahan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami mau belajar daripada tokoh-tokoh Alkitab, para nabi-nabi
yang tetap setia, yang tetap bertahan, meskipun mereka sedang dan berhadapan dengan penderitaan, penganiayaan. Saya berdoa supaya roh mereka ini, roh ketahanan ini, ada dalam setiap kehidupan kami sekalian sebagai umat-umat-Mu. Supaya di tengah-tengah krisis kehidupan, di tengah-tengah cabaran dunia ini, tantangan dunia ini, kami mampu bertahan, kami mampu menghadapi semuanya dengan satu keyakinan, karena Yesus Kristus ada di samping kami, karena Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada kami, kuatkan kami, segarkan kami, mampukan kami semua ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Saya percaya kita telah diberkati melalui pujian, penyembahan, serta firman Tuhan yang dikongsikan sebentar tadi. Selanjutnya, mari kita sama-sama perhatikan info untuk sepanjang minggu hadapan. 30 November hingga 2 Desember, online training akan diadakan pada 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. IFJF Care tetap dijalankan pada 3 Desember jam 7.30 malam dan tertakluk kepada gereja masing-masing. Vision Casting IFJF Sabah Sarawak 2020 diadakan pada 4 hingga 5 Desember bersamaan dengan hari Jumat dan Sabtu ini. Kepada semua pastoral dan leaders, Anda diundang untuk terlibat bersama dalam Vision Casting IFJF Sabah Sarawak. Minggu hadapan pada 6 Desember, kita masih mengadakan online service dan kita akan dilayani oleh Pendeta Siten Rondi Daud, sekaligus perjamuan kudus akan diadakan. Ayo gabung bersama kami pada jam 10 pagi melalui YouTube channel IFJF Kota Kinabalu. It will be great jika kita mulai hari kita dengan devotion. Oleh itu, IFJF Kota Kinabalu dengan penuh sukacita mengundang semua untuk bergabung dalam doa subuh jam 5 pagi setiap hari Isnin hingga hari Sabtu melalui aplikasi Zoom. Information to all parents, IFJF Kids juga mengadakan servis secara online melalui aplikasi Zoom pada jam 1 petang ini. Pastikan anak-anak Anda bisa terlibat dalam IFJF Kids pada hari ini. Calling for all TYC, jumpa Anda di TYC Service pada jam 8 malam ini. Sekian saja info IFJF hari ini, sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada Anda dari masa ke semasa. Happy Sunday and God bless all. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya dengan senang hati mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Akhir daripada ibadah ini kami sangat mengucap syukur, karena Tuhan memberikan kemampuan kami, telinga untuk boleh mendengar, hati seorang murid untuk siap belajar, untuk siap dibentuk, dididik oleh Engkau lewat firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, supaya karena kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari lewat firman-Mu ya Tuhan, yang akan menjadi penuntun bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Diberkatilah seluruh umat-Mu, diberkatilah usaha mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah lumbung-lumbung mereka, diberkatilah anak-anak mereka, keluarga mereka, diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menjaga kita dari saat ini sampai hari Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Seluruh umat Tuhan yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan sama-sama,
Amin. Baik, Tuhan memberkati kita sekalian. Berikanlah salam di kiri kananmu, dan kita berdoa supaya minggu depan kita bertemu lagi dalam Super Sunday, sekaligus bersama-sama dalam ibadah perjamuan kudus. Tuhan memberkati.